Jadi kali ini kita akan bahas chaos di Ekuador. Jadi apa sih yang terjadi di Ekuador? Tapi sebelum itu, aku mau kasih lihat video dan foto anggota kartel yang muncul di kota-kota sambil bawa senjata. Kayak ini nih teman-teman. Terus juga ada video nunjukin mereka merusuh di penjara. Kayak gini. Sampai nih yang paling viral tuh ada beberapa anggota kartel yang tiba-tiba masuk di studio TV dan di sini mereka langsung nodongin senjata dong ke orang-orang yang sedang siaran langsung. Serem banget gak sih teman-teman? Terus alasannya kenapa sih bisa segitunya? Jadi langsung aja kita bahas lebih detail mengenai konflik Ekuador ini. Nah, rusuh-rusuh ini menurut CNN semuanya dimulai dari hari Senin 8 Januari 2024 kemarin. Waktu pemerintahan Ekuador netapin darurat nasional setelah Jose Adolfo Macias Villamar atau lebih dikenal dengan nama Vito nggak ada di selnya. Jadi siapa sih Vito ini? Vito ini adalah salah satu bos kartel narkoba terbesar di Ekuador, Los Chaneros, nama kartelnya. Dan dicap juga sebagai salah satu kriminal paling berbahaya di Ekuador. Ya gimana yang gak paling berbahaya nih teman-teman? Vito tuh udah ditahan dari 2011 sebelum dia belum jadi petinggi di Los Chaneros. Sempat kabur juga 2013 dan ya ketangkep lagi. Dan dia nih udah kayak kebal hukum nih teman-teman. Pasalnya dia masih sempet-sempetnya buat video klip musik yang judulnya El Corrido de Leon di dalam penjara. Un hombre de mucha honra, de carácter muy buena persona. Nah, waktu naik jadi pemimpin ini, posisi Vito tuh sebenarnya masih ada di dalam penjara. Jadi semenjak jadi pemimpin, si Vito ini belum pernah keluar penjara sampai akhirnya di 8 Januari 2024. Waktu Vito mau dipindahin ke fasilitas yang lebih ketat, si Vito udah nggak ada di selnya. Terus nggak lama dari situ, kelompok kartel-kartel di sana termasuk Los Chaneros, mereka ngeluarin pengumuman perang dan ngasih peringatan ke pemerintah buat nggak macem-macem sama kartel. Dan keluarlah statement dari presiden baru, dan statement inilah yang kemudian bikin kartel-kartel di Ekuador mutusin buat perang melawan pemerintahan Noboa. Jadi presidennya itu namanya Noboa ya teman-teman. Dan di sisi lain presiden Noboa diancam sama kartel begitu nggak takut dong. Dia langsung nerapin darurat nasional selama 60 hari ke depan. Di sini Presiden Noboa ngarahin anggota militer buat ngebantu polisi nangkep dan numpas kartel-kartel di sana, dan masyarakat juga dilarang buat kumpul-kumpul di luar dulu. Oh ya, menurut The Guardian, kerusuhan di penjara ini juga ngebikin Fabricio Colon, pemimpin Los Lobos, anggota kartel lain di Ekuador, kabur. Dan ini berarti ada 2 gembong kartel besar yang kabur. Terus selain nargetin aparat di kota Guayaquil, kota tempat Vito di penjara, aksi-aksi teror kartel juga terjadi di banyak tempat nih teman-teman. Jadi segitu aja dulu latar belakang dari peristiwa yang terjadi di Ekuador. Bisa aku simpulin nih, musibah yang nimpa Ekuador ini jelas konflik ya teman-teman, karena adanya kekerasan. Karena kekerasan gak mungkin terjadi kalau belum ada konflik. Simpelnya sih gitu, kekerasan yang terjadi di sini tuh udah fisik dan non fisik. Kalau fisiknya bisa kita lihat tadi ada penyanderaan, pemboman, penembakan, pembunuhan. Kalau non fisiknya ada ancaman. Menurut aku sih teman-teman, setelah menelaah konflik yang terjadi di Ekuador ini termasuk destruktif kalau dilihat dari sifatnya, karena saling merugikan pihak manapun yang terlibat di dalam konflik, yaitu ada pihak pemerintah dan juga pihak kartel di Ekuador. Terus kalau berdasarkan posisi pelaku, konflik ini adalah konflik vertikal ya teman-teman, karena melibatkan pihak-pihak yang kedudukannya tidak sederajat atau memiliki perbedaan kelas sosial, yang dimana ada pemerintahan Noboa yang ikut campur dalam konflik ini. Terus kalau berdasarkan sifat pelakunya, konflik ini konflik apa coba teman-teman? Yap, benar banget, konflik ini adalah konflik terbuka.
karena diketahui semua pihak secara umum. Sudah disiarkan melalui CNN, The Guardian, artikel-artikelnya sudah banyak dikeluarkan dan juga disiarkan secara langsung di TV nasional. Dan yang terakhir, menurut Louis Althusser, konflik ini ada konflik apa coba teman-teman? Yap, benar juga, konflik ini adalah konflik realistis. Karena kenapa? Karena kartel-kartel di Ekuador itu sebenarnya merasa kecewa terhadap pemerintahan Noboa yang semakin gencar untuk merantas kartel-kartel yang ada di Ekuador. Jadi mereka merasa kecewa terhadap pemerintahan yang sebenarnya mengarah kepada tujuan yang positif, tapi kartel-kartel di sana tidak setuju dengan statement itu. Untuk cara penyelesaiannya masih belum jelas nih teman-teman, karena konflik ini baru terjadi. Jadi negara Ekuador sendiri masih jalani 60 hari darurat nasional. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Konflik ini terjadi karena pihak-pihak kartel tidak setuju dengan statement presiden dan mereka mendapat peluang kebebasan karena ketua kartelnya kabur atau bebas. Jadi mereka merasa memiliki kuasa akan Ekuador sendiri untuk memperluas kartel di sana.